Sore teman-teman semua. Sore, Ci. Sore, Ci. Sore, Ci. Yuk kita mulai aja ya. Oke, dah sama saya aja. Yuk kita buka kelasnya dalam doa ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur bahwa berkumpul di Zoom meeting ini. Kalau hari ini kami akan melihat tentang penyelesaian TA yang kami perlu persiapkan dengan baik, supaya Engkau menolong kami bisa paham materi dengan baik, dan kami bisa mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, teman-teman, kita dokumentasikan dulu kehadiran kita. Teman-teman, hari ini kita bahas tentang penyelesaian TA. Itu yang paling terakhir kalau teman-teman sudah prasidang dan usta. Kenapa dibahas dari sekarang? Karena dokumen yang harus disiapkan cukup banyak. Itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, secara tanggal, kita harus prasidang itu, terutama yang TA saja, di UTS. Jadi teman-teman sekarang sudah minggu kelima, minggu depan 6, 7, langsung UTS. Berarti sambil lihat silabus ya, di sekitar minggu depan, hari ini kita kan di tanggal 11 Oktober ya, tentang penyelesaian TA. Nah, minggu depan ini tugasnya terkait dengan portofolio. Jadi teman-teman akan diminta untuk ngasih lihat portofolio teman-teman sudah nyampe berapa poin. Kalau secara target sih harusnya 301. Kalau dari sekarang sudah 301 aman. Kalau belum, dikejar berapa lagi kekurangannya. Masih ada waktu buat ngejar. Tapi saya sih berharap semuanya sudah lihat silabus dari awal, berarti harusnya portofolio udah terpenuhi ini untuk minggu depan ya teman-teman. Histori KPTS sama portofolio. Tanggal 25 mulai ada pengajuan prasidang. Mudah-mudahan ada yang mengajukan prasidang ya. Hati 1 November ini adalah sudah masa UTS ya teman-teman. Jadi saya berharap kalau hari ini sudah tahu, kan dari awal sudah tahu juga ya, waktu tanggal 27 September dokumen apa saja yang disiapkan untuk prasidang. Ini pengarahan tuh berarti saya nanya lagi, teman-teman ada yang udah siap untuk prasidang atau belum? Di 1 November ini sudah UTS teman-teman. Saya nggak tahu bakal bisa ada pertemuan atau enggak. Ya. Tapi kalau enggak berarti teman-teman lengkapi pengajuan prasidang itu di 25 Oktober ini. Untuk yang TA saja. Seperti itu. Nanti setelah UTS, tanggal 15 November, ini bagi teman-teman yang STA-TA bareng, sudah harus ngajuin prasidang. Jadi kalau yang TA saja nggak keburu di sini, nggak keburu di 25 Oktober, bisa ikut di 15 November bareng yang STA-TA bareng. Tapi, saya sudah pernah sampaikan bahwa nanti pengajuan ustanya 13 Desember, ini pasti bareng. Jadi terakhir banget. Kalau teman-teman di sini baru prasidang, mudah-mudahan bisa ngejar ustanya sekitar semingguan gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau nggak kejar, kita kan udah harus masuk lagi ke kuliah semester genap. Jadi teman-teman pasti nanti kenanya perpanjang sih TA-nya, seperti itu. Ya, jadi sebaiknya dipersiapkan. Kalau yang TA saja supaya agak santai ke ustanya, di 25 Oktober nih sudah nyiapin berkas buat maju prasidang. Jadi di UTS di tanggal 1 ini sudah dapat jadwal seperti itu. Ini tanggal 1 itu sudah jadwal UTS. Tapi kalau yang STA bareng ya misalnya aplikasinya belum selesai, mudah-mudahan di 15 November bisa mengajukan prasidang. Seperti itu. Untuk dokumen setelah teman-teman prasidang dan usta, ini dokumennya. Ada di materi ya teman-teman. Ini harus disiapkan dari sekarang, jadi jangan bilang, waduh, nggak tahu bahwa penyelesaiannya teh banyak pisan gitu ya. Nah ini makanya dari sekarang dikasih tahu. Nanti di Classroom teman-teman akan ada 2 assignment. Yang pertama ini tentang penyelesaian TA-nya, yang kedua ini publikasinya. Tapi ini sebenarnya satu kesatuan yang sama sih. Hanya biasanya yang publikasi ini dosen pembimbing tuh lihat untuk poster teman-teman, untuk paper teman-teman, lihatnya dari sini. Kalau yang ini lebih ke dokumen-dokumen yang ke perpus dan sebagainya. Ya.
Nah, instruksinya ada lengkap dan panjang lebar di Classroom. Jadi nanti kalau teman-teman sudah lihat penyelesaian TA, ini kan step 4, tolong dilihat dengan baik. Terus di folder link 1 tuh ada satu drive, namanya info untuk mahasiswa semester ini ya. Ini kalau mau ngeklik dari slide juga boleh. Itu tolong dibaca, banyak folder surat-surat dari perpus, dari biro akademik dan sebagainya. Nah, itu harus dilihat sih teman-teman. Kenapa? Itu terkait dengan penyelesaian teman-teman. Nanti harusnya ngumpulin ke mana dan sebagainya, itu perpus kasih panduan di situ, harus meterainya 10.000 berapa kayak gitu, itu di folder itu. Jadi selain Classroom, perlu untuk memperhatikan folder yang di link 1. Ada satu folder khusus selain file STATA ya. Nanti di assignment yang pertama yang ini, isinya itu ini teman-teman. Sambil dilihat aja di ininya. Di morning ya. Yang pertama, nanti teman-teman akan ngumpulin CD, tapi bentuknya selama belum offline, itu pasti CD-nya masih CD yang file aja. Tapi kalau ternyata teman-teman sekitar Desember Januari sudah offline, mungkin akan berlaku lagi ngumpulin CD dalam bentuk fisik, CD pakai cover yang warna hijau. Seperti zaman-zaman dulu ya. Seperti itu. Nah, ini nanti diikuti aja infonya dari perpus seperti apa. Kalau ke saya akan tetap minta file-file ini diupload ke Classroom teman-teman. Jadi ketika nanti saya memerlukan atau ada dosen pembimbing perlu, aksesnya tuh ke satu tempat seperti itu. Kalau aturan perpus saya nggak tahu ya, belum tahu berubah atau enggak. Nah, ini seperti kalau teman-teman waktu KP ngumpulin CD, ikut panduan di library.maranatha.edu. Itu panduannya. Terus nanti teman-teman akan terima bukti-bukti dari perpus. Ada beberapa bukti, contohnya ada di folder ini. Nah, bukti-bukti itu harus disimpan, karena kadang dibutuhkan ketika teman-teman nanti mau daftar wisuda. Ada bukti-bukti yang teman-teman perlu sertakan, perlu lampirkan, bebas perpus, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, ini yang harus diingat-ingat. Kemudian ada form bimbingan. Form bimbingannya yang potret, itu jumlahnya kalau yang TA saja 8, kalau yang perpanjang 12. Sama form tidak bimbingan, ini perlu dikumpulkan. Sudah ditandatangan oleh pembimbing dan kaprodi. Jadi kalau sekarang teman-teman maju prasidang, kaprodi belum tanda tangan, itu nggak apa-apa. Sampai nanti pengajuan USTA, kaprodi belum tanda tangan, nggak apa-apa. Tapi pada saat teman-teman sudah selesai USTA, sudah selesai bimbingan revisi USTA-nya, nah form ini harus ditandatangan oleh kaprodi. Kemudian histori KPTA ini diisi juga, tapi status TA-nya sudah jelas, lulus misalnya seperti itu ya. Kalau teman-teman sudah selesai di semester ini, maka status TA-nya di historinya di checklist yang perpanjang seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada ya. Lalu terakhir di folder di assignment yang ini ya, yang penyelesaian TA, kalau nanti teman-teman sudah selesai, ada berita acara yang teman-teman mesti minta tanda tanya ke pembimbing penguji, ke semuanya. Pembimbing, penguji, kaprodi, dekan, koordinator, semuanya tanda tangan di situ. Nah, ini buat pegangan teman-teman, berarti kalau pembimbing, penguji, kaprodi, dan dekan tanda tangan di situ, itu benar-benar sah teman-teman, udah beneran XCOM gitu ya. Udah selesai semuanya. Tapi kalau ada yang penguji yang mungkin belum tanda tangan, berarti teman-teman belum sah lulusnya. Seperti itu. Kalau udah dapat surat ini silahkan foto-foto ya. Foto-foto. Seperti itu. Nah, ini yang harus dipenuhi di assignment yang pertama. Kemudian nanti assignment yang kedua, kan ada 2 ya teman-teman, yang ini dan yang ini. Yang kedua apa? Yang kedua, teman-teman buat paper. Paper ini formatnya format strategi. Ada di mana? Ada juga di folder kita, di folder 1 ya formatnya. Seperti apa penulisannya ada di situ template-nya. Lalu teman-teman diminta untuk membuat CV. Nah, untuk yang CV ini bisa dicicil dari sekarang, teman-teman. Dicicil aja dari sekarang bikin CV ya, supaya nggak lupa pernah dapat sertifikat apa, atau punya kompetensi apa, punya pengalaman apa, silakan dibuat. Setelah itu, buat poster. Poster ini ada juga format panduannya, harus landscape, ukuran A2, harus seperti apa, itu ada juga aturannya di folder 1, di link 1, sorry. Di link 1 itu sudah ada panduannya. Jadi jangan bikin sendiri.
oh saya mau pengennya A4. Nah, jangan kayak gitu ya, itu ada panduannya. Terakhir, teman-teman bikin video 2 macam. Video yang pertama, ini video TA teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sidang STA, videonya cerita tentang topik skop STA-nya. Pas prasidang, teman-teman cerita tentang laporan TA-nya sama programnya. Lengkap. Pada saat video USTA, teman-teman rekaman tentang revisi prasidang. Nah, kalau yang di sini, ini yang sudah finalnya. Supaya orang luar atau orang umum tuh tahu teman-teman tuh TA tuh bikin apa. Seperti ringkasannya, tapi teman-teman jelaskan, ada teman-temannya tampil di awal, di akhir. Kalau yang tengahnya boleh demo aplikasinya atau ringkasan dari TA-nya, seperti itu. Nah, beda dengan yang bawah. Kalau video exit interview itu seperti kesan pesan lah ya, teman-teman gimana kuliah di IT, terus gimana di mata kuliah TA, teman-teman silahkan share seperti itu. Ini yang video exit interview. Jadi berbeda. Kalau yang atas ini lebih menjelaskan ke TA-nya teman-teman, kalau yang bawah ini lebih ke kesan pesan terakhir gitu ya, kesan pesan terakhir sebelum lulus dan sah jadi sarjana. Nah, ini yang harus dikumpulkan. Batas akhirnya, ini yang tidak boleh ditawar untuk semuanya. Bagi yang mau lulus di semester ini pengumpulannya di 17 Januari. Jadi saya nggak akan jelasin lagi satu persatu seperti ini, karena sudah ada di pertemuan hari ini untuk dibahas. Ya, ini yang harus disiap-siapin. Assignment-nya nanti dibukain. Nah, ini dikumpulkannya di 17 Januari. Setelah teman-teman kumpulin di 17 Januari, itu tuh Senin ya, hari Selasa Rabu, saya akan minta nilai teman-teman ke dosen pembimbingnya. Nilai paper, nilai poster, berapa pembimbingnya kasih nilai untuk teman-teman. Setelah itu hari Kamis saya hitung nilai, hari Jumat nilai teman-teman untuk TA keluar. Jadi kalau teman-teman sampai lebih dari ini, saya nggak yakin nilai TA teman-teman keluar. Mungkin harus perpanjang sih jadinya. Karena kita diminta untuk sesuai lah. Ini kan pas UAS ya, jadi pas ngeluarin nilai itu pas benar-benar tanggal semester ini selesai. Seperti itu teman-teman. Jadi itu hal-hal yang harus disiapkan. Yang bisa direkam sekarang aja ya. Kayak CV ini bisa dibikin sekarang. Kayak poster ini juga bisa dirancang dari sekarang. Tinggal konten isinya aja seperti itu. Ya. Ini yang dilaksanakan untuk dikumpulkan seperti itu. Terus kalau mau lihat yang lalu dari perpus itu dimintain seperti ini. Ini kondisi semester lalu ya, benar-benar full online. Perpus itu minta untuk teman-teman ngumpulin file TA-nya itu di sini. Nanti kalau misalkan sudah benar, nggak ada yang harus diperbaiki, perpus akan ngirim email ya, bukti-bukti teman-teman sudah mengumpulkan. Selain CD TA, ini sih dalam bentuk file, ada sumbangan buku. Nah, sumbangan buku juga sama, nanti tanda terimanya dikirim ke email teman-teman. Jadi ada sumbangan buku. Yang lalu sih seperti ini. Karena kita nggak tahu semester ini bakal online atau offline. Kalau offline berarti nanti teman-teman dapat ini tuh dari perpus, dari hasil ke perpus. Kalau masih online sih, teman-teman akan terima yang ini. Bukti CD, terima file, bukti sumbangan, sama bukti bebas perpus, surat keterangan bebas perpus. Jadi ini 3 yang teman-teman akan terima. Kalau ini sih KP ya, KP udah nyerahin ke perpus, punya bukti itu. Kalau yang TA sih bukti serah terima file TA, tanda terima sumbangan wajib lulusan, sama surat keterangan bebas perpus. Jadi bukti nggak ada pinjaman dan lain-lain. Jadi 3 bukti ini simpan. Kalau di kitanya sih dijadiin satu file, jadi teman-teman dapat bukti perpus dijadiin satu file PDF, upload ke Classroom kita. Seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman sedikit banyak? Kalau langsung nyiapin nggak keburu sih, karena perpus mintanya juga sekitar 3 hari, jadi jangan mepet banget ustanya ya. Kalau teman-teman mepet, ustanya semakin mepet ke 17 Januari. Silakan teman-teman, ada pertanyaan kah? Atau semuanya sudah cukup jelas?
Jelas, Ci. Ya, jelas, Ci. Baik. Dicicil ya, mulai nyicil teman-teman. Ordernya dilihat, tapi itu yang PIN sama perpus belum ada yang terbaru. Nathan gimana Nathan? Kemungkinan sidangnya? Rencana ya dekat-dekat bulan ini sih Bu, cuman Minggu depan. Gimana Bu? Mau minggu Gimana? depan Nathan? Wah, kalau paling 2 Depan minggu lagi sih, 18, Ci. minggu depannya lagi udah 25. Paling 2 minggunya lagi sih, Ci. Kayaknya. 25 Soalnya, paling ya. 2 minggu lagi. iya. Paling sekitar segitu, Ci. Baik. Nathan minggu depan. Amin ya. Oke. Teman-teman yang SLTA juga sama ya. Apa namanya? Dikejar. Kalau yang sudah beres sidang STA-nya berarti ini sudah makin mendekati tanggal prasidang. Kalau yang belum sidang STA mudah-mudahan di laporan STA-nya sudah lebih lengkap. Jadi lebih siap ke prasidangnya karena makin dekat gitu ya. Seperti itu. Kalau selesainya sebelum 17 Januari boleh nggak? Boleh banget gitu ya. Seperti itu. Kalau dosennya cepat ngasih nilai, nilai TA teman-teman cepat keluar. Yakin nggak ada pertanyaan teman-teman? Cik mau tanya, Ya, silahkan Salim. itu untuk batas akhir pengajuan prasidang itu 1 November atau itu tuh mulai boleh? Kalau pengajuan 25, kalau misalnya masih ada yang kurang lengkap, masih bisa dilengkapi di 1 November sih, Salim. Oh, Tapi kalau mudah-mudahan jangan 1 November baru ngajuin, karena itu udah di masa UTS, udah di minggu UTS. oke. Jadi itu batasnya pengajuannya tanggal 25 ya. Ya, sebaiknya di 25. Kenapa sih saya nggak berulang-ulang kayak teman-teman yang STA pengajuannya? Soalnya kan yang TA mah udah tahu gitu ya, dokumen dikumpulin di classroom seperti waktu sidang STA gitu. Jadi saya nggak berulang-ulang. Tapi kalau yang STA itu berulang-ulang sampai 2 pertemuan untuk ngumpulin gitu. Seperti itu. Tinggal mau dibukain kapan? Mau dibukain sekarang? Boleh, nggak apa-apa. Minggu lalu juga Salim, Nathan udah minta dibuka untuk pengajuan prasidangnya. Kalau yang dokumen kan bisa H-2 ya. Kalau yang pengajuan boleh dicicil dari sekarang. Itu. Dari yang lain, silahkan. Gimana proses bimbingannya, progres bimbingannya? Yang TA sih nggak ada kesulitan untuk menghubungi dosen ya? Atau ada? Boleh kasih tahu, ini sudah minggu kelima. Ini udah. Yang TA saja apalagi udah makin dekat ke prasidang. Baiklah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri saja. Minggu depan, pastikan hadir dan pastikan bawa portofolio ya teman-teman. Itu dari SAT teman-teman. Kalau udah 301 itu aman. Tapi kalau yang kurangnya berapa lagi? Acara-acara online masih bisa teman-teman kejar. Sebenarnya kalau online lebih banyak yang teman-teman bisa dapetin sih. Kalau offline mungkin teman-teman harus hadir, harus ada waktu untuk berangkat dan sebagainya. Jadi silahkan dikejar. Kalau yang udah 301 bersyukur banget, kalau yang belum dikejar karena itu infonya sudah dari STA bukan baru ya. Baiklah, kita tutup saja kelasnya kalau tidak ada pertanyaan lagi. Sampai jumpa minggu depan, dan yang TA aja mudah-mudahan ada yang maju prasidang ya. Dah teman-teman, terima kasih.